Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang menurut gue menarik karena gue kemarin baru ketemu salah satu investor legendaris namanya Pak Bambang, dan unfortunately banyak banget yang kita bicarain itu nggak bisa keluar di podcast, nggak bisa ditulis, dan kalau misalkan mau sharing gue bisa sharing tapi unfortunately nggak bisa buat umum karena cara yang dia lakukan atau metode pendekatannya sebenarnya benar-benar fully fundamental, tapi dengan cara pendekatan yang dia lakukan kalau seandainya ditulis, disebar dan segala macam benar-benar akan menyinggung banyak pihak. Dan ya ya karena kejadiannya seperti itu, dan that's how to unlock the value. So apparently ketika gue ketemu Pak Bambang ini, gue benar-benar membuka pencerahan bahwa ada sisi lain dari sebuah fundamental di mana cara menggunakan margin. Banyak banget yang fundamental tidak mau menggunakan margin tapi dia menggunakan margin all of the time, dan karena akibat penggunaan margin tersebut dan pembelajaran penggunaan margin, beliau ini gue bilang hampir bangkrut dua kali gitu. 98 ketika krisis moneter, lalu ada di 2012 ketika dia berhasil mendapatkan 10 miliar pertamanya, 12 miliar atau berapa pertamanya, dan akhirnya kembali lagi karena akibat mendengarkan apa kata orang. So ini pembelajaran yang bisa gue share karena menurut gue ini bisa umum dan mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu lah gitu. Yang beliau lakukan, yang pertama beliau lakukan itu adalah dia bilang katanya fundamental itu penting, tapi lebih penting lagi momentum. Jadi kalau misalkan yang dia lakukan adalah mencari sebuah perusahaan dengan fundamental yang bagus, dan akhirnya dia akan build up dia punya kepemilikan ketika momentumnya sudah ada. So ketika lu punya 100% portofolio, 30% dari portofolio tersebut dipergunakan untuk menyebar kepemilikan di berbagai macam saham. Kepemilikan di berbagai macam saham ini dipergunakan untuk lu melakukan valuasi terhadap saham-saham tersebut. Ketika lu nggak punya insight terhadap saham tersebut, ya sudahlah, hilang aja. Tapi bagi dia, kalau misalkan lu nggak punya bener-bener kayak arahnya sudah salah, rugi 1% 2%, dia cut loss. Uh, and then dari 30% tersebut sudah dipastikan kayak dalam satu tahun minimal ada satu atau dua saham yang bakalan rally. Nah, ketika saham sudah mulai rally dan ketika lo melihat fundamentalnya bagus, lo mulai build up kepemilikan. Yang menarik dari approach-nya dia adalah he didn't do average down. Jadi dia bilang katanya average down itu cerita buruk, sedangkan average up itu adalah cerita menarik. Sehingga yang dia lakukan adalah average up. Average down itu tidak pernah dilakukan karena ketika rugi 1-2% dia keluar. Dia bilang, dan menurut gue menarik juga, bahwa ketika lu sudah masuk dan salah 1-2%, ya sudah, hilang aja. Cut loss adalah teman lu, dan lu berpikir lagi untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena cerita yang bagus itu adalah ketika lu sudah keluar dari saham tersebut. Lu nggak ada bias sama sekali. Ketika lu tidak memiliki saham tersebut, tentu lu akan melakukan valuasi dengan lebih menarik. Kalau misalkan lu punya sahamnya, lu akan bias terhadap saham tersebut. Tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, akan jauh lebih baik ketika lu keluar dari saham tersebut, lu tidak punya kepemilikannya, dan ketika lu sudah keluar dari kepemilikan tersebut, lu melakukan reevaluate dari apa yang lu milikin dan baru masuk kembali. Cara ini sudah dipastikan sulit untuk gua terapkan karena tidak sesuai dengan uh, gua punya style atau gua punya cara untuk melakukan investment. Tapi uh, beberapa caranya menarik gitu. Jadi menurut gua, dari apa yang gue pelajarin dari dia adalah lu harus punya sebuah pool, terlepas berapapun itu karena dana tiap orang berbeda, mau 10, 20, 30%, mau 5, 1 atau 2%, bahwa lu bisa untuk masuk ke berapa jenis saham apapun, dan untuk masuk ke jenis saham tersebut adalah dengan maksud untuk melakukan valuasi. Gue ngerasa pernah mendengar bahwa Monis Pabrai melakukan masuk ke sebuah saham untuk satu lembar atau satu lot atau seberapapun itu kecil saja untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, karena ketika lu sudah memiliki perusahaan tersebut lu akan mendapatkan reportnya, lu bakal mencari tahu tentang apapun itu, dan ketika dia salah ya udah, it's okay, gue cuma tahu perusahaan dia bagus tapi gue nggak melakukan investasi lebih banyak lagi, sehingga lu bisa punya memento tentang
saham tersebut, kenapa lu beli dan apa yang terjadi, dan kenapa lu melakukan pembelian hal tersebut. Ini adalah sebuah cara yang menurut gue bisa diterapkan, uh, mungkin bagi gue juga dan bagi banyak orang. Jadi gak perlu banyak-banyak, satu dua lot sudah cukup. Yang penting dengan kepemilikan tersebut lu punya tanda kutip bias untuk mengikuti perusahaan tersebut, dan ketika mendapatkan convictions dari perusahaan tersebut, lu baru build up your own uh, portfolio. Uh, Kedua adalah mengenai apa, selain fundamental, adalah mengenai tadi average up dan average down. Menurut dia average down itu untuk jelek, average up itu baik, dan sehingga dia melakukan average up dan menggunakan marginnya. Bisa dibilang bahwa penggunaan margin di sini bukan dari awal, tapi benar-benar dari akhir setelah average up. Dan ketika average up tersebut, fractionsnya atau nilainya, misalkan awalnya beli di 50, berikutnya beli di 60, 70, 80, dan berikutnya lagi dia beli misalkan di 100, 150. Fractionsnya makin lama makin besar, sehingga dia build up, dia punya portfolio makin lama juga makin kecil duit yang di spendingnya. Dan tentu saja kalau misalkan dia sudah beggar, gua rasa beggar 5 kali itu setara dengan beggar 1,5-nya dia atau 2 kalinya, karena ya average up. Tapi it's okay bagi dia karena itu jauh lebih aman. Di sini kembali lagi cara lu memanage portfolio, cara lu menggunakan apa sih namanya, instrumen itu benar-benar sesuaikan dengan stylenya lu sendiri. Dan menurut dia menggunakan margin itu aman karena dengan cara yang dia gunakan, margin itu akan baru digunakan ketika sudah menjelang akhir-akhir, ketika dia gak punya duit sama sekali. Kalau misalkan lu menggunakan margin di awal, ya balik lagi, untung 30% berarti sama dengan untung 60%, tapi rugi 30% mirip-mirip kayak rugi 60%. Nah, yang ketiga adalah model valuations yang dia gunakan. Dan menariknya adalah selain angka, dia punya namanya momentary truth. Menurut gue nyebutnya momentary truth. Angka di sini adalah target angka dari valuations. Target angka dari valuations ini sendiri menurut gue dari setiap pihak itu berbeda-beda. Dan menurut gue yang paling penting bukan dari angkanya. Karena waktu pas gue tanya, bagaimana kalau seandainya angkanya sudah angkanya nggak tercapai dan harganya nggak kemana-mana, nah apa yang lo harus lakukan? Dan dia keluar dari yang namanya angka tersebut, ada yang namanya target moment and story. So, apalagi ketika dia melakukan investasi, dia tahu hasil target akhir dari investasinya dia. Dalam satu kasus, dia membeli satu saham di perusahaan tambang yang menurut gue gak banyak orang yang bakalan mau ngambil dengan porsi yang besar. Dia sudah menggunakan margin, adalah story dan moment. Jadi dia melakukan reevaluate story-nya dia, bahwa seandainya perusahaan ini sesuai dengan apa yang dia valuations kan, dan momen tersebut kapan akan keluar, misalkan dalam kuartal Q4, Q1, dan ketika hal tersebut sudah diketahui oleh pasar dan semua pasar sudah telat, artinya akan terjadi FOMO di situ. Dan ketika FOMO itu sudah mulai terjadi, nanti akan terjadi yang namanya saham tersebut masuk indeks, entah MSCI dan bagaimana MSCI big cap, lalu ada FTSE, lalu masuk indeks di Indonesia dan segala macam. Dia menghitung flow money yang akan ada di sananya, dan begitu flow money itu masuk dan cerita tersebut sudah mulai build up, dia baru mulai melakukan penjualan. Terlepas dari harga berapapun, tapi harga itu hanya target saja. Karena seandainya dia masuk ke MSCI big cap, artinya ya valuation itu cukup besar, dan itu akan sangat sulit untuk naik lebih jauh lagi. Sehingga menurut dia itu adalah saat yang tepat untuk reevaluate lo punya kepemilikan dan mungkin bisa melakukan penjualan. Nah, last but not least, gue dapat kalimat yang menarik adalah persempit ruang keputusan lo, jangan lo perluas. Jadi kalau misalnya lu punya framework atau punya cara, punya model valuasi dan atau apapun itu, persempit caranya. Kenapa? Kalau lu persempit caranya, artinya lu spesifik dan lu tahu itu tailor made untuk style lu dengan beberapa saham yang akan lu miliki. Tapi kalau misalkan lu perluas, hampir semua saham yang ada di Indonesia gue yakin pasti bakalan kebeli.
Pembelian misalkan lu kalau misal mau justify tentang teknologi, oh di luar negeri teknologi udah 15 tahun segala macam, itu investasi jangka panjang, lu pasti bakalan beli. Kalau misalkan lu bilang lagi misalkan kayak wah itu perusahaan siklikal tapi sekarang sudah berubah, nanti akhirnya lu beli. Ingat, persempit saja, gak semua saham lu perlu milikin. Yang perlu lu miliki adalah perusahaan-perusahaan yang menurut lu paham. Dan ketika lu paham di dalamnya dan ketika lu mendalami hal tersebut, lu punya convictions. Ketika lu punya convictions yang cukup tinggi, lu bisa masuk portofolio yang cukup besar. Even dengan convictions yang cukup tinggi itu pula, lu bisa build up menggunakan hutang. Dimana gue tidak menyarankan, tapi here it is, ada orang yang telah melakukan selama 32 tahun dan survive. Menurut gue ini bisa menjadi pelajaran kita semua. So, that's it untuk hari ini. Kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang investor ini, mungkin ada beberapa hal yang gue rasa sih ya bisa gue sebarkan lagi. Gue nggak bisa sebarkan kepemilikannya dan bagaimana cara dia melakukan valuasi karena tidak etis sama sekali. So let's discuss. Kalau misalnya ada pertanyaan, masuk ke email gue di bayutabusala@gmail.com atau lu DM aja Instagram gue di @bayutabusala. See you again next time. Bye.